Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diizinkan bersilaturahim dalam rangka tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr dalam kajian tadabbur Asmaul Husna. Hari ini insya Allah kita lanjutkan Asmaul Husna rakam khamsa wasittin nomor 65 yaitu Al-Majid. Al-Majid. Ya. Al-Majid dari kata majada yamjudu majdan. Artinya adalah mulia atau tinggi. Jadi al-majid sini adalah ismul fa'il atau subjek yang menjadi atau yang maknanya adalah zat yang maha mulia. Allah al-majid, Allah yang memiliki zat yang maha mulia. Tapi nanti ada asma Allah yang lainnya. Nanti kita akan temukan juga itu al-majid. Ada al-majid, ada al-majid. Ya. Asal kata yang sama, ya, dari huruf mim, jim, dan dal. Cuma sedikit apa namanya ya, perbedaan dari sisi maknanya di situ adalah kalau al-majid di situ adalah ismul fa'il yang sifatnya aktif, ya, aktif, eh, ada dalam arti bahwa fokusnya adalah Allah sebagai sumber, ya, yang mencurahkan kemuliaan. Jadi dia maha mulia, tapi sini sumber beliau adalah sebagai sumber yang mencurahkan kemuliaan. Jadi lebih konteksnya lebih kepada tindakan yang memberikan kemuliaan, memberi rahmat, kemurahan, keagungan, dan yang maha memuliakan. Ya. Jadi analoginya lebih kepada yang maha memuliakan. Sedangkan al-majid yang nanti akan kita temui di sini adalah ismul maf'ul, pasif. Ya. Ah, dalam makna bahwa Allah maha mulia, tapi Allah yang memiliki kemuliaan. Ya. Jadi Allah memiliki sifat atau zatnya yang mulia, yang maha luhur, yang maha agung, ya. Dan makhluk memuliakan Allah yang maha mulia tersebut. Ya, situ sedikit perbedaan, tapi dengan kata atau arti kata yang sama. Ya, penjelasan atau pengertian atau asal kata yang sama. Baik. Tadi sudah kita bahasakan secara arti apa etimologi bahwa al-majid dari kata uh, majada, mim jim dal, ya. Jadi Allah memiliki kemuliaan dan kemuliaannya luas, tidak terbatas. Memiliki keagungan baik itu sifatnya dan perbuatan. Tanda bahwa kemuliaannya begitu luas itu ya karena dia adalah zat yang maha kaya, zat yang maha memberi, zat yang
memiliki segalanya, kedermawanan, keluhurannya, itu tidak ada batas, sehingga itu letak kemuliaan. Ya. Kenapa manusia, sebagian manusia, kemudian ada yang kemudian disebut oleh orang lain sebagai yang mulia misalnya. Jadi bisa dalam pertemuan ya, kita ada kemudian yang menyapa yang mulia. Kenapa disebut dia mulia? Karena yang kita sebut mulia itu dia punya bisa jadi kekuasaan yang lebih daripada kita, apalagi kedudukan yang lebih, ya. Keilmuan Atau yang tinggi, kenapa Pak? keilmuan yang tinggi mungkin. Keilmuannya yang lebih tinggi, ya. Dia punya Ya. wewenang atau bisa memutuskan sesuatu, ya. Hmm. Atau dia punya kekayaan yang dia murah hati berbagi pada orang lain sehingga orang memuliakan. Hmm. Nah, Ya. itu manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia Hmm. sehingga punya kedudukan yang tinggi, ya, maksimal, puncak ketinggian, sehingga dialah Allah Al-Majid yang juga memberikan kemuliaan, mencurahkan kemuliaan dengan sifat-sifat dan perbuatan yang agungnya, ya. Namun manusia itu kan mendapatkan kemuliaan itu kan tidak mutlak, tidak kekal atau terbatas kalau manusia. Di satu sisi, di satu ruangan misalnya, orang-orang menyebutnya yang mulia di ruangan tersebut karena dia di ruangan itu dia punya kewenangan, dia memiliki palu misalnya. Maka di ruang persidangan orang menyebutnya yang mulia, ya kan? Ya. Pertanyaannya, ketika dia di luar, di pasar, apakah orang menyebutnya juga yang mulia? Tidak. Beda lagi. Jadi terbatas kan lingkupnya. Atau orang menyebutnya yang mulia ketika dia masih menjabat, anggota dewan misalnya. Kan orang menyebutnya yang mulia. Tapi kalau sudah selesai masa jabatannya, apakah masih disebut yang mulia? Ya, jadi Tidak. terbatas. Atau Maka dibatasi dengan perilakunya. Orang menyebutnya mulia karena pantas perilakunya. Tapi ketika dia kedapatan melakukan perbuatan yang melanggar nilai, melanggar etika, ketangkep KPK misalnya, mau kemana? Mau besok ke penjara. Ke siapa? Ke yang mulia. Kan enggak juga. Justru malah menjadi hina. Itu sangat berbeda. Karena itu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Memang Allah itu maha. Ya. Manusia ada yang mulia, tapi terbatas. Dan dia adalah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki kemuliaan, ya, dan dia Al-Majid, maha mulia, terpuji, eh, kemudian zatnya, sifatnya, perbuatannya semua menunjukkan kemuliaan dan itu sifatnya kekal, sifatnya mutlak, sifatnya abadi, tidak bertambah dengan sesuatu hal, tidak berkurang dengan satu hal pun. Maksudnya apa? Tidak bertambah kemuliaannya karena itu. ada manusia yang sujud kepadanya. Ada banyak atau semua manusia di muka bumi sujud lalu kemudian bertambah kemuliaannya, itu tidak. Atau karena ada hamba yang tidak sujud atau ada semua makhluk tidak sujud kepadanya berkurang kemuliaannya, itu pun tidak mungkin terjadi. Jadi kemuliaannya bersifat mutlak, tidak dipengaruhi karena perbuatan seseorang atau tidak melakukannya suatu perbuatan baik oleh seseorang. Jadi tidak terpengaruh dengan apapun. Tidak terpengaruh dengan kejadian alam, terjadi bencana misalnya, lalu kemudian berkurang kemuliaannya. Tidak sama sekali. Ya.
Jadi bersifat mutlak, bersifat abadi. Itulah Allah Al-Majid. Imam Al-Ghazali dia menyebutkan Al-Majid mulia, sifat Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata al-jalilnya Allah itu kan menunjukkan keagungan juga, kemuliaan, ya. Menunjukkan yang indah perbuatan. Berarti dekat dengan makna al-karim. Kalau mulia zatnya itu mendekat kepada nama Allah Al-Jalil. Ya. Tapi kan juga Allah memberikan anugerah, pemberiannya yang tak terbatas. Itu berarti kemuliaannya ini mendekat kepada nama Allah Al-Wahhab. Ya. Nah, bahkan Al-Quran itu juga disebut dengan Al-Majid. Masya Allah, 10 menit. Ya, Al-Quran disebut dengan Al-Majid. Qaf wal Quranil Majid. Ya, bacaan yang mulia. Berarti di sini menunjukkan bahwa eh, untuk mendapatkan atau mencapai kesuksesan, keselamatan, kemuliaan atau kebahagiaan, maka tidak ada lain kecuali kita mengikuti jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Sungguh ini jalanku yang lurus. Hada sirati mustaqima. Maka ikutilah jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus. Kenapa? Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu Allah perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, jalan yang lurus itu Al-Quran. Karena disebut dengan Al-Majid. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan kemuliaan, ya, sebagai makna daripada Al-Majid di sini. Apa itu? Contoh, eh, kita akan mendapatkan kemuliaan ketika kita memaafkan kesalahan. Karena apa? Karena Allah Al-Majid itu adalah salah satu kemuliaannya adalah memaafkan kesalahan hamba. Allah mampu membalas seorang hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar, ya, tidak taat. Allah mampu menghukum, membalasnya. Tapi Allah mengampuni dosa hambanya. Misalnya, seorang hamba berbuat dosa sekian banyak, ketika datang bulan Ramadan, dia minta ampun, dia berbuat baik, Allah mencurahkan ampunan kepada hambanya. Bahkan meskipun seorang hamba itu tidak minta ampun. Itulah kemurahan Allah, itulah kemuliaan Allah. Maka kita pun sebagai hambanya memuliakan, mendapatkan kemuliaan itu dengan memaafkan sesama. Jadi memaafkan itu bukan kehinaan, tapi justru itu adalah kemuliaan. Apalagi Allah itu Maha Mulia, Al-Majid, karena Allah menepati janji. Allah berjanji, beberapa janji dalam Al-Quran, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah me- mengkhianati janji sedikit pun. Karena itu kita tidak ragu berdoa memohon kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha menepati janji. Ud'uni astajib lakum dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan ijabah doa kalian. Maka berdoa, Allah akan ijabah. Ya. Kapan ijabahnya? Ya, bisa jadi tidak langsung. Ada beberapa cara kan diijabah doa itu. Ya. Ada yang segera di waktu yang sama. Ada yang diganti dengan yang lebih baik karena Allah Maha Tahu. Ya. Ada yang dikabulkan doanya tapi dengan cara dijauhkan dia dari bala.
Ada yang dikabulkan doanya dengan cara dihapuskan dari dosa, ya, atau diganti, ya, nanti pengabulannya nanti di yaumil qiyamah di surga. Ya, tapi kita yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Jadi Allah Al-Majid, Allah Maha Mulia, dan Allah mendapatkan kemuliaan. Ya, itu mutlak. Ya, bukan karena perbuatan siapapun, bukan karena apapun, mutlak dan abadi sifat. Dan ketika kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Banyak cara, insya Allah. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi buru-buru karena waktu ininya, live-nya ya. Ya. Baik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi eh, dalam Al-Hikamnya mengatakan Al-Majid adalah zat yang mulia, baik itu zatnya dan dia Allah memuliakan makhluk. Jadi Al-Majid memuliakan makhluk. Kalau Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Maqsadul As-Asa, gitu ya, bahwa zat dan sifat atau perbuatan Allah itu mengandung keindahan, kemuliaan, kebaikan, dan itulah Al-Majid. Allah memiliki izzah, ya, kedermawanan, al-karam. Itulah adalah al-majidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, hikmah yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Majid adalah kita sadari, kita yakini bahwa Allah adalah sumber segala kemuliaan, sumber segala keluhuran. Ya. Bukan hanya zatnya Allah, tapi tindakan perbuatannya. Ya. Maka jadilah kita hamba yang bertindak, berbuat dengan segala kemuliaan. Allah akan memuliakan. Kemudian eh, kemuliaan hakiki itu tidak terdapat kepada pangkat jabatan atau kekayaan, tapi ketika kita mendapatkan atau mampu menyambung hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah zat yang maha mulia, kita raih cahaya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kebaikan-kebaikan yang Allah contohkan. Ya. Seseorang itu tidak akan jatuh dalam kehinaan bila ia dekat dengan Allah Al-Majid. Meskipun secara dunia terlihat dia hina, tapi ketika dia dekat dengan Allah Al-Majid, maka dia akan mulia. Sebaliknya, ada orang yang tampak dia mulia dengan hartanya, dengan dunianya, dengan pangkat jabatannya, tapi ketika dia jauh dengan Allah, maka itulah kehinaan. Fir'aun misalnya, dia dimuliakan oleh manusia, oleh pengikutnya, tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Abu Lahab juga demikian, disebutkan dia celaka di akhirat. Meskipun di dunia, di saat hidupnya, banyak orang-orang Quraisy yang memuliakan dia. Dia sebagai bangsawan. Korun juga demikian, dia mulia dengan hartanya, tapi karena kesombongan, dia pun hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah, pembelajaran, agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijauhkan dari kehinaan. Insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu, 2 menit kurang lebih sebelum kita berdoa. Saya tambahkan sedikit bahwa eh, apa ya? Kenapa Firaun itu menjadi hina? Karena sombong. Karena kesombongan dia dimuliakan, disegani, ditakuti. Dia penguasa. Ya. Di Malaysia. Namun karena kesombongannya dan ketika dia diminta oleh Musa untuk taat kepada Allah, bahkan dia mengelak dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, Tuhan kalian yang tinggi, mengaku Tuhan, itulah kesombongan. Selain kesombongan, dia adalah pemimpin yang zalim, yang tentu kafir, gitu ya. Allah hinakan bukan hanya di akhirat tapi di dunia dia mendapatkan kehinaan. Maka kita yakin bahwa Allah itu
Al-Majid, Allah yang maha mulia. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba. Jangan sampai kita kemudian manusia yang lupa diri, haus pujian manusia untuk mendapatkan kemuliaan dari manusia, tapi kemudian kita luput dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa artinya kemuliaan manusia, kemuliaan dunia, tapi kehinaan di hadapan Allah. Tapi yang eh, tentu yang lebih baik adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi juga kemuliaan di sisi manusia. Insya Allah. Insya Allah. Allahumma ya Majid, ij'alna min ibadikal mukrimin. Allahumma, ya Allah, ya Majid, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mulia. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang juga mulia. Allahumma innaka antal majid, faj'alna min ahlil majdi indik. Ya Allah, engkau